Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas yaitu pengujian aksial. Dari video sebelumnya kita sudah membahas beberapa jenis pengujian, diantaranya PIT dan PDA. Dan kali ini kita akan membahas pengujian aksial. Jadi pengujian aksial itu apa? Jadi pengujian aksial itu biasa juga dikenal dengan static load test, atau biasa dikenal juga dengan pembebanan statik. Jadi apa itu pembebanan statik? Yaitu adalah pengujian dengan menggunakan beban statik pada tiang untuk mengetahui besar tahanan dan penurunan pada tiang. Jadi berdasarkan metode pelaksanaan uji, yaitu dibagi menjadi dua, metode Catledge dan reaksi. Tapi yang akan kita pakai yaitu metode reaksi. Jadi sebenarnya pengujian ini dapat diuji pada semua pondasi dalam, baik itu baja, beton maupun yang komposit. Jadi pengujian ini menggunakan beban berupa platform baja yang diukur menggunakan dial indikator, sedangkan tekanan pada dongkrak hidrolik dikontrol menggunakan manometer dan pressure control. Dengan grafik penurunan tiang melawan beban yang diberikan, maksimum kapasitas daya dukung yang dapat dihitung. Adapun ruang lingkup pada pekerjaan ini adalah pekerjaan axial load test ini harus dilakukan dengan mengacu kepada elemen desain spesifikasi proyek dan gambar kerja yang telah disetujui. Ruang lingkup pekerjaan dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama adalah pekerjaan persiapan. Nah, pada pekerjaan persiapan ini terdiri dari staking out, mobilisasi alat, material, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah perakitan beam loading test. Yang ketiga adalah pelaksanaan pengujian axial test. Sebelum melakukan pekerjaan aksial ini, maka yang perlu diperhatikan adalah titik bor yang akan dilakukan pengujian, itu harus memperlihatkan gambar lokasi pekerjaan. Atau pekerjaan aksial ini adalah dilakukan berdasarkan penentuan titik sebagaimana yang ada pada gambar lokasi pekerjaan. Adapun alat yang digunakan untuk keperluan pengujian ini adalah crane, total station, dan prisma target, meteran, water pass pistar, hydraulic jack, electric pump, dial gauge, load cell. Nah, jadi ini beberapa diantaranya yang harus disiapkan di dalam pelaksanaan
pengujian. Yaitu termasuk juga tumpuan blok material. Dan tentu saja adalah tiang yang akan dilakukan pengujian. Adapun material yang digunakan untuk pekerjaan aksial ini adalah tulangan reinforcement, steel angkur, welding wire atau kawat las, plat baja, sling wire, steel beam atau balok ini terdiri dari balok utama dan balok sekunder, dan terakhir adalah plywood. Adapun tahapan pekerjaan ini adalah, yang pertama adalah ekskavasi atau galian area pengujian. Selanjutnya adalah pile head preparation atau persiapan kepala tiang. Selanjutnya adalah perakitan balok baja. Kemudian instrumen pemasangan instrumen pengujian. Selanjutnya adalah pengujian reaction pile atau pengujian bore pile yang akan dites. Dan yang terakhir itu adalah laporan pengujian. Jadi itu adalah tahapan-tahapan untuk pengujian ini. Baik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah galian tiang area pengujian. Jadi pekerjaan galian dilakukan pada area tiang bore pile yang akan dilakukan pengujian. Untuk kedalaman galian maksimum 1 meter untuk mempertimbangkan beton lumpur yang ada pada bore pile. Pekerjaan galian ini dapat dilakukan di hari ke-7 setelah pekerjaan bore pile selesai. Baik, setelah galian tiang area pengujian sudah selesai, tahap selanjutnya adalah persiapan kepala tiang. Jadi persiapan kepala tiang di sini dilakukan setelah bobokan bore pile selesai dan tidak terdapat beton lumpur pada tiang bore pile-nya. Setelah itu dipasang besi sesuai dengan kebutuhan pengujian pada tiang yang akan diuji beban. Untuk kepala tiang sendiri berbentuk persegi dengan ukuran 1,5 kali 1,5 kali 1 meter. Setelah besi terpasang, kemudian dipasang bacasting sesuai dengan ukuran kepala tiang. Kemudian dilakukan pengecoran kepala tiang dengan menggunakan mutu beton sesuai dengan mutu beton pada kepala tiang pada waktu dicor sebelumnya. Kalau misalnya 40 FC40 tiang yang sudah dicor, maka kepala tiang itu sendiri akan dicor sesuai dengan mutu beton pada mutu beton desain. Selanjutnya adalah galian tiang area pengujian. Jadi galian tiang area pengujian ini adalah
yang dimaksud adalah platform kerja yang akan disesuaikan dan disiapkan di sekitar area kerja pengujian. Hal ini akan membantu memudahkan dalam perakitan peralatan pengujian. Bantalan atau blok kemudian ditempatkan langsung ke permukaan tanah sebagai dudukan untuk menyangga balok baja utama. Posisi dudukan ini akan diatur dengan menyesuaikan lokasi agar tidak mengganggu pemasangan jangkar baja atau angkur. Pasang balok baja utama atau main beam dengan perlahan dan dipasang sejajar dan rata untuk memastikan bahwa balok tersebut berada dalam smooth vertikal yang sama dengan tiang pengujian. Kemudian balok baja kedua atau secondary beam kemudian dipasang di atas balok utama dengan perlahan dan ditempatkan sejajar dengan jangkar baja. Kemudian balok dilas untuk stabilitas. Jangkar baja atau angkur kemudian dipasang dengan hati-hati dari sisi atas balok baja yang kedua atau secondary beam dan dihubungkan dengan angkur baja yang dipasang di bagian bawah. Jangkar baja atau angkur kemudian dipasang dengan hati-hati dari sisi atas balok baja yang kedua atau secondary beam dan dihubungkan dengan angkur baja yang dipasang di bagian bawah di atas tiang bore pile reaksi dan dipasangkan ke tulangan utama tiang. Penyambungan antara besi dan angkur baja dengan menggunakan sistem pengelasan dan harus dilakukan oleh profesional atau tenaga khusus dalam bidang pengelasan. Setelah pemasangan balok baja selesai, balok baja yang dimaksud di sini adalah secondary beam dan main beam. Kemudian dilakukan pengecekan untuk pemasangan tersebut, apakah sudah sesuai dengan gambar kerja atau tidak, serta dilakukan pengecekan untuk area pengelasan, sudah sesuai dengan yang disyaratkan atau tidak. Lakukan perbaikan jika masih belum sesuai dengan gambar yang diajukan. Setelah proses selesai, maka selanjutnya adalah pemasangan instrumen pengujian. Setelah konfigurasi balok baja selesai, kemudian instrumen-instrumen pengujian yang digunakan dipasang pada tiang yang akan diuji. Adapun yang akan dipasang adalah hydraulic jack, load cell, flat bearing, referential beam, dial gauge, skala pembacaan leveling, survey. Nah, peralatan ini dipasang di area pengujian tiang dan dipasang oleh tim penguji. Untuk susunan pemasangan dapat dilihat pada gambar yang telah disetujui oleh tim konsultan. Selanjutnya adalah pengujian. Pembebanan akan diaplikasikan dengan menggunakan hydraulic jack yang akan menerima beban dari main beam dan secondary beam untuk melihat traction point. Dalam kasus ini akan digunakan multiple hydraulic jack agar jumlah beban sesuai. Jack hidrolik akan dipasangkan secara hati-hati di atas plat bantalan untuk memastikan perpindahan beban secara aksial tepat melalui pile. Kemudian, nilai dari hasil reaksi pembebanan akan dibaca melalui dial gauge yang dipasang di antara hydraulic jack dan di bawah
balok utama. Selain itu, dial gauge juga dipasang pada sistem hydraulic check untuk memonitoring penyimpangan. Pembebanan akan terhubung ke pembacaan dial gauge sebelum dilakukan pengujian agar memastikan kalibrasi dial gauge dan dimasukkan ke dalam laporan akhir. Selanjutnya adalah mengenai pergerakan elemen. Pergerakan elemen uji dipantau pada 4 titik individu menggunakan pengukur dial mikrometer yang dibaca secara manual maupun secara pergerakan secara elektronik. Potensiometer yang terhubung secara terpusat ke data logger. Ini dipasang dengan balok referensi independen yang akan dipasang pada jarak maksimum 2 meter tiang uji dari pusat elemen uji. Sertifikat kalibrasi untuk pengukuran pergerakan elemen uji akan disediakan sebelum dilakukan pekerjaan dan akan disertakan dalam laporan akhir. Adapun batasan dari pengujian aksial ini adalah sebagai berikut, yaitu jadi bila terjadi kerusakan pada kepala tiang, misalnya retak atau pecah yang menyebabkan pengukuran menjadi tidak akurat, pengujian harus dihentikan dan disarankan melakukan perbaikan tiang dan pengujian ulang dilakukan kembali. Yang kedua, jika terjadi kegagalan pada balok utama dan balok sekunder sehingga beban rencana tidak dapat tercapai, maka pengujian dihentikan dan dilakukan pengujian ulang setelah mengganti balok utama dan balok sekunder. Yang ketiga adalah jika terjadi penurunan berlebih pada tiang yang melebihi batas izin tertentu, baik yang dispesifikasikan oleh perencana ataupun SNI, yaitu 8460/2017. Pada SNI, penurunan izin maksimum yang diizinkan pada beban 200% adalah 20 mm atau 2,5 cm. Untuk tiang lebih kecil atau sama dengan 800 mm, dan 4% kali diameter tiang untuk tiang dengan diameter lebih besar dari 800 mm atau 80 cm. Yang keempat adalah jika terjadi force major. Nah, hal-hal demikian ini akan dilakukan kembali bila hal-hal tersebut di atas terjadi. Baik, adapun metode kerja pada pengujian ini adalah uji pembebanan dilaksanakan berdasarkan STM D1143/07 revisi 13. Beban uji diberikan melalui 2 dongkrak hidrolis kapasitas 100 ton dan 2 VLC kapasitas 100 ton diletakkan di kepala tiang. 4 tiang reaksi balok baja primer dan sekunder digunakan sebagai sistem reaksi. 4 gauge ukur dengan ketelitian kurang lebih 0,01 mm
digunakan untuk memonitor penurunan di kepala tiang uji, dan masing-masing satu gauges ukur digunakan untuk memonitor pergerakan pada tiang reaksi dan ordinat X dan ordinat Y. Tiang uji didesain untuk beban kerja 700 ton dan pembebanan dilaksanakan dalam 4 siklus. Beban maksimum pada setiap siklus adalah 350 ton, yaitu setengah dari 700 ton. Kemudian dinaikkan menjadi 700 ton atau satu kali beban kerja. Kemudian dinaikkan menjadi 1,5 beban kerja menjadi 150 ton. Dan terakhir adalah beban kerja dikali 2 jadi 1.400 ton. Adapun fungsi dari peralatan-peralatan seperti hydraulic jack, electric pump, reference beam, nail gauge, load cell, yaitu adalah hydraulic jack berfungsi untuk memberikan tekanan ke tiang dari beban main beam dan secondary beam. Electric pump itu yang perlu dicatat adalah pastikan bahwa tekanan atau loading yang diberikan tetap konstan selama waktu pengujian. Yang ketiga adalah reference beam atau balok referensi. Yang perlu dicatat adalah memastikan bahwa tes horizontal maupun vertikal terdiri dari beberapa balok referensi. Yang perlu disiapkan juga adalah theodolit untuk mengecek perubahan level beam terhadap tanah. Dial gauge. Untuk dial gauge yang menjadi catatan adalah berguna untuk menghitung penurunan tiang dari 4 sisi horizontal dan 2 sisi vertikal. Jadi dial gauge itu dipasang untuk menghitung penurunan tiang dari 4 sisi horizontal dan 2 sisi vertikal. Kemudian load cell. Load cell adalah memastikan atau rekod beban yang bekerja, yang menjadi catatan untuk ketinggian tumpukan main beam maupun secondary beam harus betul-betul dipertimbangkan untuk keamanan pelaksanaan.
Baik, ini adalah hydraulic jack yang langsung berhubungan dengan load cell. Jadi di hydraulic jack itulah tekanan dinaik turunkan. Jadi interval waktu yang dilakukan pencatatan itu antara 10 menit. Jadi biasanya dalam 1 jam itu ada interval waktu 10 menit dilakukan pencatatan, dan pencatatan itu dilakukan dilakukan pada reference beam. Begitu juga dengan di tiang reaksi dan juga ordinat XY. Jadi pada reference beam itu ada 2 reference beam. Masing-masing reference beam diletakkan 2 dial gauge. Jadi ada total dial gauge itu ada 4 yang berhubungan dengan tiang uji. Sedangkan 4 dial gauge itu berada di setiap tiang reaksi. Kemudian ada dial gauge yang dipasang secara horizontal pada ordinat XY. Ini adalah dial gauge yang sementara berjalan. Sebagaimana diketahui bahwa 4 dial gauge yang berada di reference beam itu akan mengalami penurunan. Jadi di tiap uji itu akan mengalami penurunan karena ditekan. Kemudian pada waktu yang sama, tiang reaksi yang ada 4 itu akan mengalami tarik. Jadi sebenarnya di pengujian ini itu 4 lawan 1, 4 tiang reaksi dan 1 tiang uji. Sebagai informasi bahwa assembly beam sebelum dilakukan pengujian ini itu adalah dilakukan assembly beam selama kurang lebih 10 hari sampai selesai sampai dimulainya pelaksanaan ini. Kemudian rencana untuk dilakukan pengujian ini adalah selama kurang lebih 3 hari. Sebagaimana Anda ketahui bahwa pengujian baru bisa dilakukan setelah umur beton sudah mencapai 28 hari. Dalam pengujian aksial ini, setiap dial gauge dijaga oleh setiap orang untuk membacakan
pergerakan dari dial gauge tersebut untuk dicocokkan ke data record.
Monitor ini adalah monitor untuk pembacaan load cell. Apapun gunanya load cell ini adalah sebenarnya untuk memastikan atau merekam beban yang bekerja selama proses pengujian berlangsung.
Baik, saya akan memberikan penjelasan tambahan mengenai aksial tekan. Barusan Anda telah melihat video mengenai aksial tekan, kemudian kali ini saya akan tambahkan sedikit mengenai aksial tekan di PowerPoint. Di gambar sebelah kiri Anda ini adalah tumpukan beton, ya, tumpukan beton. Di bagian belakang juga ada, tidak terlihat di sini bagian belakang. Jadi ini balok sekunder, demikian juga ini balok sekunder. Kemudian di bawah balok sekunder ada main beam, ada dua main beam terpasang, dan di bawah, tepatnya di bawah main beam ini ada load cell, ya, ada load cell. Jadi load cell ini ada persis di bawah main beam ini. Nah, kemudian di atas ini akan terpasang 4 upper angkur atau angkur bagian atas, ya. 4 angkur ini, 2 terpasang di balok sekunder yang di sebelah sini, kemudian 2 juga terpasang di balok sekunder yang arah horizontal ini. Sebenarnya akan ada terpasang 4, 2 di atas sini, kemudian ada 2 juga di atas sini, dan setiap angkur atas akan terhubung dengan angkur bagian bawah, yaitu terhubung langsung dengan tiang reaksi. Jadi di bagian bawah ini ada 4 tiang reaksi bagian sini. Jadi total reaksi itu ada 4 tiang reaksi dan 1 tiang uji. Jadi diadu 1 lawan 4, ya. Jadi 1 untuk test pile dan diadu bersama dengan 4 tiang reaksi. Baik, dan di sebelah kanan ini adalah load cell yang terhubung langsung dengan hydraulic pump yang nantinya akan pada saat ditekan ke atas, load cell ini ditekan ke atas, pada saat yang sama main beam ini akan menekan ke bawah ke tiang uji. Baik, selanjutnya slide selanjutnya adalah peralatan pengujian. Jadi adapun peralatan pengujian ini terdiri dari kurang lebih 12 main beam yang kita jelaskan di slide pertama dengan ukuran yang berbeda. Ada 2 main beam seperti Anda terlihat di slide sebelumnya dengan ukuran yang berbeda. Kemudian ada secondary beam itu ada 2 dengan ukuran 12 meter kali 1 meter 40 cm dikali 88 cm. Ada 2 terpasang seperti Anda lihat di slide sebelumnya. Kemudian ada reference beam. Nah, reference beam ini ada 2. Jadi reference beam itu akan dipasang di atasnya 4 dial. 4 dial itu terhubung langsung dengan test pile. Badan angkur ini adalah angkur bagian bawah, diameter 1200. Ini ada 4 seperti yang Anda lihat di slide slide sebelumnya. Cuma 1 terpasang, tapi sebenarnya ada 4. Kemudian keempat
angkur bawah ini, ya, jadi dilas bersama dengan tension bar atau tulangan dengan 34 per pile, 34 biji per pile atau 34 batang per satu tiang reaksi. Kemudian upper angkur atau angkur bagian atas, nah itu diameternya sama, kemudian dilas bersama dengan tension bar dengan total tension bar itu adalah 34 batang per pile atau per tiang reaksi. Kemudian nomor 6 adalah hydraulic jack. Nah, hydraulic jack ini ada dua hydraulic jack. Kemudian ada load cell dengan kuat tekan 100 ton. Ada dua load cell. Terus ada optic level, ada 12. Kemudian ada electrical hydraulic pump, ada pump hidrolik 1. Kemudian ada dial gauge, itu ada 10. Jadi 10 ini 4 diantaranya terpasang pada tiang uji, 4 terpasang pada tiang reaksi, dan 2 terpasang untuk arah XY yang dipasang secara horizontal. Kemudian auto level ini adalah untuk keperluan survei. Kemudian yang terakhir adalah pressure gauge. Baik, selanjutnya ini adalah reference beam. Ya, jadi slide berikutnya ini adalah reference beam. Reference beam itu ada 4 yang terpasang di tiang uji. Jadi reference beam ini sebenarnya ada 2 reference beam. Masing-masing reference beam itu ada 2 dial gauge yang dipasang di atasnya. Ya, jadi ada 4 dial gauge di reference beam, yang setiap dial gauge itu terhubung langsung dengan tiang uji. Selanjutnya tiang reaksi. Jadi tiang reaksi itu ada 4 dan masing-masing tiang reaksi dipasangi dial gauge di setiap tiang reaksi tersebut. Kemudian ordinat arah Y dan arah X dan Y. Jadi terpasang juga dial gauge di arah Y dan arah X. Baik, slide berikutnya adalah jadwal pembacaan aksial tekan untuk beban 200%. Jadi di sini ada 4 kolom, itu cycle number, ada percent of the design load atau persentase beban desain, kemudian ada load duration minutes, ini adalah lamanya pembebanan berlangsung. Kemudian ini adalah interval pembebanan dalam menit. Oke, di cycle number ini ada 4 ya, jadi waktu siklus ini ada 4, 1, 2, 3 dan 4 waktu siklus. Nah, jadi di setiap siklus itu tekanan yang warna kuning ini di siklus pertama ada 50 yang terbesar,
kemudian di siklus kedua ada 100% beban yang paling terbesar, dan siklus ketiga ini adalah 150% persentase beban yang diberikan. Kemudian di siklus terakhir ini adalah beban puncak, yaitu 200%. Baik, jadi misalnya kita mulai di pembebanan 25%, maka waktu menit ini dibiarkan berlangsung sampai 60 menit. Kemudian di setiap 10 menit interval waktu dilakukan pencatatan, kemudian sampai 120 menit kedua, atau 60 menit pertama ditambah dengan 60 menit kedua. Kemudian persentase beban dinaikkan menjadi 50%, kemudian didiamkan sampai 60 menit, dan kemudian di setiap interval 10 menit dilakukan pencatatan, baik itu di tiang reaksi, tiang uji maupun arah X dan Y. Kemudian diturunkan persentasenya dari 50 menjadi 25. Kemudian selama 20 menit didiamkan, dan setiap interval 10 menit dilakukan pencatatan kembali. Demikian seterusnya. Dan pada saat kemudian diturunkan lagi dari 25 menjadi 0%, kemudian didiamkan menjadi 1 jam. Kemudian setiap interval 10 menit dilakukan lagi pencatatan. Kemudian di siklus kedua, demikian juga di siklus kedua itu persentase pembebanan pertama itu di 50%, kemudian didiamkan selama 20 menit, kemudian setiap 10 menit intervalnya dilakukan pencatatan. Demikian juga pada saat 75% itu didiamkan selama 1 jam atau 60 menit. Kemudian di jam pertama interval 10 menit dilakukan pencatatan, sampai dengan jam kedua dilakukan pencatatan. Demikian juga pada saat pembebanan 100%, maka didiamkan selama 60 menit, kemudian dilakukan pencatatan dalam interval waktu setiap 10 menit. Demikian juga yang terjadi di siklus ketiga, itu mulai dari pembebanan 50%, kemudian didiamkan menjadi 20 menit, kemudian setiap 10 menit interval dilakukan pencatatan, sampai dengan beban terbesar di siklus ketiga ini adalah 150, kemudian didiamkan selama 60 menit, kemudian dilakukan lagi pencatatan setiap interval 10 menit. Demikian seterusnya sampai beban ini diturunkan. Kemudian di siklus keempat ini itu mulai juga dilakukan pembebanan di 50% pada awal. Kemudian yang kedua dinaikkan menjadi 100%, ketiga menjadi 150%, keempat menjadi 175%, sampai di beban puncak, yaitu dilakukan didiamkan setelah dilakukan penambahan pembebanan selama 200%, maka didiamkan atau ditahan sampai 720 menit. Jadi di jam pertama yaitu dilakukan pencatatan setiap interval 10 menit sampai dengan 120 menit. Nah, setelah 120 menit selesai, maka interval yang dilakukan
dilakukan pencatatan itu di setiap jamnya selama 12 jam. Jadi selama 12 jam itu dilakukan didiamkan dan dilakukan pencatatan di interval waktu setiap 1 jam. Demikian juga setelah 12 jam dilakukan pencatatan itu, kemudian perlahan diturunkan menjadi 150, kemudian bebannya diturunkan lagi menjadi 150 sampai 0. Kemudian di posisi 0% ini, karena sudah tidak ada lagi beban, namun demikian tetap didiamkan atau ditahan sampai 120 menit, kemudian dilakukan pencatatan. Nah, hal tersebut ini dilakukan untuk melihat apakah pembebanan awal dan pembebanan terakhir itu akan kembali di posisi 0. Demikian. Kemudian di sebelah kanan sini, ini adalah ada 0 sampai 34, ini adalah jam waktu. Kemudian dari 0 sampai 225 ini adalah beban ya. Jadi di siklus pertama ini adalah siklus itu, Anda lihat seperti di siklus pertama ini adalah ringkasan dari siklus pertama. Seperti Anda lihat, ini adalah pembebanan mulai dari 25% sampai ke 50, kemudian turun lagi 25% sampai ke 0. Kemudian di siklus kedua, ini adalah siklus kedua, mulai kita beri pembebanan 50%, kemudian naik menjadi 75, kemudian naik menjadi 100%, kemudian diturunkan. Nah, seperti ini. Kemudian di siklus ketiga itu beban mulai dari 50, kemudian berangsur naik menjadi 100, kemudian berangsur menjadi 125, terus terakhir menjadi 150, kemudian turun lagi, turun menjadi 125, turun menjadi 100, dan turun menjadi sampai 0 sini. Kemudian ini adalah siklus terakhir atau siklus keempat, itu kita mulai berikan pembebanan di 50%, kemudian 100%, kemudian 150%, 175%, sampai dengan beban puncak 200%, kemudian diturunkan lagi menjadi 150, 100, 50, dan sampai ke 0. Ini adalah siklus dari 4 pembebanan yang diberikan pada tiang uji. Baik, selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah sampel tes untuk rekaman tiang. Jadi weight load ini adalah beban, yaitu ini adalah beban ultimate 700 ton. Kemudian di sini adalah test load, yaitu 200 dikali 700 ton beban ultimate, jadinya 1400. Kemudian pile diameter, jadi diameter pile kita yang akan diuji itu adalah 1200. Kemudian panjang pile yang diuji itu 34, kurang lebih 34 meter. Terus jangan lupa diberi keterangan, permintaan keterangan seperti nama project, terus ada lokasi dan sebagainya. Di sini harus dilengkapi ya, karena ini adalah contoh saja, maka saya tidak perlu menyebutkan
keterangan di sini. Baik, saya langsung menjelaskan di slide ini. Jadi di slide ini sebenarnya ada 4 sebenarnya siklus seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, tapi saya hanya memberikan contoh saja di siklus pertama ini, yaitu dimulai pada jam 17.30 ya. Jadi kita mulai pada jam 17.30, dan kalau kita lihat time ini adalah waktu, kita lihat di sini ini adalah interval. Jadi interval waktu dilakukan pencatatan itu setiap 10 menit seperti yang Anda lihat di bagian sini. Kemudian ada interval waktu ya, ini adalah interval waktu. Kemudian ada beban di sini. Kemudian ada settlement reading. Ini adalah letaknya di reference beam yang terhubung langsung dengan tiang pile itu. Jadi di reference beam itu ada 4 dial ya, ini 1, 2, 3, 4. Jadi masing-masing dial itu dilakukan pencatatan. Seperti contoh di sini misalnya dial pertama itu penurunannya itu adalah 0,71. kemudian di dial kedua ada penurunannya juga sekian ya, terus yang dial ketiga juga ada penurunan, demikian juga di dial keempat. Dan ini yang warna merah ini adalah rata-rata dari 4 dial gauge. Kemudian di sebelahnya ini adalah reading pile. Ini adalah tiang reaksi ya, reaksi 1, 2 sampai 4 ini adalah tiang reaksi. Masing-masing tiang reaksi itu diberikan 1 dial. Kemudian setiap dial itu hitung berapa famili yang tertarik dari setiap tiang reaksi. Kemudian ini adalah rata-ratanya. Dan terakhir ini adalah horizontal reading. Ini adalah ordinat X dan Y. Jadi mau dilihat apakah kemiringannya berapa. Ya, jadi horizontal reading ini adalah melihat apakah arah X atau Y ini tidak berubah, tapi di sini juga tetap ada perubahan, tapi tidak terlalu signifikan. Baik, jadi ini salah satu contoh cara pembacaannya, dan Anda bisa melihat pembacaan dari awal sampai selesai siklus terakhir ini ya. Baik, lanjut di slide berikutnya. Ini adalah batasan pengujian aksial tekan. Jadi pada aksial tekan, pergerakan pada uji aksial tekan ini untuk tiang dengan maksimum diameter 80 atau 80 cm ke bawah itu adalah dipersyaratkan untuk penurunannya itu adalah 25 mm atau 2,5 cm. Kemudian untuk tiang bor atau bor pile yang lebih dari 80 cm, maka 4% dikali dengan diameter tiang. Jadi pada pengujian yang ada pada contoh tadi itu adalah 1200 diameter tiang itu adalah 1200, maka 1200 itu dikali dengan 4%. Nah, 4% itu hasil. Jadi hasil dari 120 dikali 4% itu tidak boleh melebihi. Jadi batasan pergerakan pada uji aksial tekan
untuk tiang dengan maksimum diameter 80 cm itu adalah 25 mm atau 2,5 cm, dan diameter lebih dari 80 cm itu adalah toleransinya adalah 4% dikali dengan diameter tiang. Misalnya di contoh kita yang kita bicarakan sekarang ini adalah 1200 cm, maka 1200 dikali dengan 4% itu hasilnya menjadi 4,8 cm. Itu tidak boleh melebihi dari nilai 4,8 cm. Kemudian pengujian harus dihentikan apabila terjadi kerusakan di kepala tiang di dekat dial gauge dan kerusakan struktur pondasi. Jadi kalau ini terjadi maka pengujian itu dianggap gagal atau dihentikan. Kemudian pengujian dihentikan jika terjadi kegagalan pada balok utama dan balok sekunder sehingga rencana tidak dapat tercapai. Kemudian yang terakhir adalah jika terjadi force major. Jadi ada 4 batasan pada pengujian aksial tekan ini. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.